Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Hari ini saya meneruskan video yang kemarin ya teman-teman. Video yang kemarin yaitu tentang tanaman vinca yang mati mendadak karena busuk batang. Nah, sekarang ini tentang tanaman vinca yang mendadak mati tapi nggak ada busuk batang. Batang masih segar tapi mendadak mati. Kira-kira apa ya penyebabnya teman-teman? Langsung saja kita simak video berikut ini. Tapi saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan selamat datang di channel saya, semoga betah. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya teman-teman. Dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Itulah yang dikatakan menanam vinca itu asik dan menantang. Pada musim hujan seperti ini, kita harus sangat hati-hati, yaitu karena Karena sering terjadi fusarium atau layu batang. Itu yang ditandai kayak video kemarin ya, videonya yaitu tentang busuk batang atau fusarium yang batang-batangnya coklat kayak kemarin ya teman-teman. Tapi kalau yang ini adalah tiba-tiba mati mendadak. Nah, seperti ini adalah contoh tanaman yang mati mendadak. Sudah tumbuh besar tapi mati mendadak. Jadi nggak ada busuk batang sama sekali, masih sehat segar bugar, tapi tiba-tiba langsung seperti ini. Bolehlah bersedih teman-teman, tapi jangan terlalu sedih ya teman-teman. Kalau belum keburu mati, serangan tiba-tiba mendadak itu bisa diatasi ya teman-teman. Jadi ada caranya, biar tertolong lagi itu ada caranya. Itulah sebabnya kalau musim hujan seperti ini kita harus sering ngecek ya teman-teman. Sering ngecek apakah ada tanda-tanda kematian, misalkan batang coklat atau yang lainnya ya. Soalnya sering sekali ada serangan mendadak seperti ini. Cek kerimbunan daun, pangkal batang. Bila mulai ada warna kecoklatan, segera potong bagian yang terserang supaya tidak meluas daerah yang terkena tersebut. Bila yang terkena serangan pangkal batang dan akar, kemungkinan hidup memang sangat minimal. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba untuk menyelamatkannya ya teman-teman. Kebetulan saya nggak ada vinca yang sedang mati ya, yang mati nggak ada. Saya akan coba kasih contohnya saja. Misalkan ini ya saya cabut, nanti setelah misalkan ini mati, misalkan tanaman ini mati ya, ini saya coba cabut saja, nanti setelah layu bagaimana cara untuk mengatasinya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari tanaman yang layu. Sebenarnya ini bukan layu karena mati mendadak, bukan ya, itu memang sengaja saya cabut untuk memberi contoh pada teman-teman kalau perawatannya seperti ini gitu ya. Memang sengaja saya cabut soalnya saya kebetulan nggak ada tanaman yang mati mendadak, jadi sulit untuk menjelaskan. Biar mudah untuk menjelaskan, ini saya cabut. Nah, kalau sudah dicabut kita lihat dulu batangnya. Kalau batangnya masih segar bugar kayak gini, nah batangnya masih segar, nggak ada gejala kecoklatan atau busuk batang, nggak ada. Nah, langsung saja kita cabut, kemudian kita rendam dengan B1 selama 1-2 jam. Nah, jangan kalau sudah direndam nanti ditanam kembali, tapi nanamnya jangan di media yang sama, soalnya kan medianya sudah nggak sehat lagi, medianya mungkin sudah berjamur atau ada hewan-hewan kecil atau yang lain ya. Jadi kita tanam di media yang lain. Ini setelah direndam selama 1-2 jam, kita cari media yang lain, media yang baru. Kita menggunakan sekam bakar sama tanah biasa saja ya. Misalkan ini ada media baru, kemudian kita tanam kembali di sini. Nah, kita tanam di sini ya. Kalau sudah kita tanam ya kita siram seperti biasanya. Tapi untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti ini nggak hidup, kita harus punya cara lain, yaitu dengan
memotong dari batang-batang yang masih segar, kemudian kita tancapkan lagi, yaitu dengan stek batang ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita potong-potong saja, langsung kita potong-potong gitu ya yang bagian pucuknya. Juga nggak usah heran karena ini sudah keluar biji, biasanya nanti kan kalau mati dia kan nanti layu kemudian kering ya. Kalau layu seperti itu biasanya nanti ada biji-biji yang tercecer, tuh nggak usah kaget, itu adalah kejutan bagi kita. Nah, ini misalkan buat contoh saja karena saya nggak bawa alat, ini langsung saja dipotong kayak gini, dipotong-potong seperti mau menancapkan, seperti mau nanam kembali gitu ya, dipotong-potong kemudian ditanam kembali. Ini untuk mengantisipasi kalau dari batang utama nanti nggak hidup. Kalau video saya yang kemarin kan tentang mati mendadak karena ada busuk batang. Nah, kalau yang ini saya contohkan tiba-tiba mati karena memang dari akarnya itu ya, memang dari akarnya. Jadi semoga saja tanaman kita nggak ada yang mati seperti ini ya teman-teman, jadi nggak ribet untuk merawatnya. Bila yang terkena serangan pangkal dan batang kayak tadi, kayak ini, kayak contohnya gambarnya ini ya, kemungkinan hidup sangat minimal ya teman-teman. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba stek batang yang sehat. Jadi pangkal dari batang yang sudah layu itu kita potong-potong, kita tanam seperti video yang tadi. Jadi nggak usah bersedih karena biasanya yang mati mendadak itu memberikan kejutan dari biji-biji yang tercecer. Soalnya kan sudah besar kayak gini ya. Ini contoh tanaman sebelum mati, masih seger bugar kayak gini, dan kemudian mati mendadak. Nah, ini adalah contoh dari benih-benih yang tercecer. Dulu juga tanamannya seperti itu, ini sudah saya ganti sama krokot. Dulu mati kayak gini. Nah, ini kemudian biji-biji yang tercecer itu tumbuh di mana-mana kayak gini. Jadi itu adalah kejutan besar bagi kita ya teman-teman. Jadi saya ulang lagi ya teman-teman, mati mendadak itu ada macam-macam penyebabnya. Yang pertama mungkin media kering, yang kedua mungkin fusarium. Fusarium yaitu ditandai dengan adanya busuk batang pada batang yang coklat, kemudian bercak-bercak pada daun. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau mati mendadak itu juga tergolong fusarium, tapi gejalanya lain. Jadi enggak busuk batang, tapi mati dari medianya mungkin kena jamur atau apa. Nah, cara penanganannya seperti tadi, kita cabut, nah kemudian kita rendam sama B1. Namun di samping itu kita juga harus mengantisipasi dengan cara lain, yaitu dengan stek batang. Jadi batang-batang yang masih segar kemudian kita stek ulang, kita tanam kembali, kemungkinan nanti ada yang hidup, kita rawat kembali. Merawat vinca itu mudah dan menyenangkan ya teman-teman, jadi jangan dibikin susah. Selamat mencoba, sukses selalu buat pecinta tanaman hias terutama vinca. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you guys, bye bye.